Jadi konten yang sekarang yang Anda tonton ini sebetulnya lebih kepada merespon banyaknya pertanyaan yang masuk ya ke private message saya waktu saya posting kelulusan doktoral. Nah, banyak yang tanya bagaimana saya memutuskan untuk melanjutkan studi S3 ataupun juga gimana caranya membagi waktu ya antara kerja dengan studi doktoral. Memang untuk studi doktor itu jarang sekali biasanya kalau praktisi yang memutuskannya. Biasanya S3 itu diambil oleh mereka yang pengen membangun karir sebagai dosen. Ada beberapa praktisi tetapi tidak banyak ya. Ya ternyata ada benarnya juga sih karena memang kuliahnya sangat sangat berat ya. Nah, saya pengen cerita aja sama teman-teman semua bagaimana saya mengambil kuliah S3 sekaligus sambil kerja. Terus terang, ya ada saat-saat di mana saya merasa gila ketika melakukan keduanya. Namun sebelum ke sana, sebelum ke bagian cerita itu, jadi saya mau share dulu cerita kenapa saya ngambil S3. Saya ingat sebelum lulus wisuda S2, ya saya menginginkan untuk mengambil kuliah S3 langsung saat itu juga. Sebelum wisuda S2 itu ayah saya meninggal. Nah, ayah saya meninggal dunia dan kemudian beliau tuh sebetulnya punya amanat ya, ingin sekali punya anak yang sekolahnya tinggi dan kalau bisa lolos sampai S3. Itu sebabnya masih ada rasa sedih ya yang meliputi hati saya saat itu sehingga ingin segera menuntaskan amanah dari papa. Oleh karena itu sebelum wisuda S2 saya sudah cari langsung di mana saya bisa melanjutkan sekolah S3 saya. Nah, ada beberapa kampus yang menawarkan untuk saya melanjutkan sekolah ke S3 barangkali lebih mudah. Kenapa? Karena profesi saya pada saat itu sebagai jurnalis dan juga news anchor sehingga lebih banyak mendapatkan endorsement ya untuk melanjutkan kuliah sampai ke S3. Namun saya harus memilih tempat kuliah di mana yang pertama adalah linear dengan jurusan saya di S2. Agar apa? Niatnya agar apa yang saya kerjakan di S2 bisa dilanjutkan di S3. Yang kedua adalah tempat kuliah di mana saya bisa cukup ya untuk bisa membagi waktu antara pekerjaan dan juga kuliah. Karena kan saya juga sudah dengar kalau kuliah S3 itu tidak mudah atau memang lumayan sulit gitu. Sampai akhirnya ketemulah di kampus di Universitas Shahid ya. Beberapa pertimbangan dikarenakan Shahid ini merupakan kampus swasta atau universitas swasta yang menyelenggarakan program doktoral komunikasi satu-satunya di Indonesia. Jadi saya memilih Shahid dan kemudian waktu saya sempat interview juga diberitahu tentang bagaimana pola kuliah yang dibangun di doktoral Shahid. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke kampus tersebut. Lalu masuklah saya di semester 1, semester 2. Di situ banyak sekali mata kuliah yang baru dan belum pernah saya temui sebelumnya. Dan mostly itu lebih kepada mata kuliah yang sifatnya filosofis ya, dasar sekali. Nah di semester 1 itu saya masih bisa mengikuti karena ya cukup rumit, tapi yang kita pelajari itu lebih kepada teori-teori komunikasi ya, baik teori komunikasi tradisional ataupun juga kontemporer dan juga yang akan datang atau media baru gitu. Kemudian juga belajar beberapa kuliah ya tentang metode penelitian, bagaimana kita membangun sebuah penelitian atau mengkonstruksi sebuah penelitian. Nah di semester 2 ini kawan-kawan semua ini lumayan berat nih karena sudah mulai masuk ke substansi kuliah S3 yaitu bagaimana menemukan kebenaran ya, finding the truth from science. Nah, hampir semua mata kuliahnya itu lebih kepada mengobrak-abrik sistem kepercayaan saya terhadap pengetahuan yang selama ini belasan tahun sudah saya anut, sudah saya percayai gitu ya, sejak SMP, SMA, kuliah itu kan kita dibangun dengan sebuah sistem kepercayaan terhadap pengetahuan. Ya di fisika seperti apa, kimia seperti apa, sosial seperti apa, matematika seperti apa, termasuk bahkan agama. Ya, kita sudah punya satu set kepercayaan yang ditanamkan
sejak awal dan kemudian diperkuat ya oleh keluarga, oleh sistem sosial sendiri, dan kemudian juga di kampus atau di universitas, baik di S1 ataupun juga di S2. Nah di S3 ini itu semuanya diobrak-abrik. Saya menganalogikan itu kayak kita punya rumah, nah rumahnya udah ada sekarang, belum jadi, kemudian fondasinya dihancurkan lagi oleh para pengajar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apa? Agar kita bisa membangun rumah dari awal. Ya, kita bisa betul-betul membangun rumah kita sendiri, sistem kepercayaan kita sendiri, sistem pengetahuan kita sendiri. Karena esensi dari sekolah doktoral adalah bagaimana kita menemukan ya novelty dari sebuah pengetahuan atau kebaruan dari sebuah pengetahuan. Jadi kita bukan lagi mengikuti teori yang sudah ada atau melanjutkan konsepsi yang sudah ada, tapi kita membangun suatu pemikiran baru. Nah, ini substansi dari S3. Nah, oleh karena itu, maka fondasinya dihancurkan agar kita diberikan ruang untuk memilih fondasi mana yang ingin kita gunakan dalam membangun pengetahuan di kuliah tersebut. Sampai akhirnya nanti di disertasi dan kalau lanjut ya menjadi guru besar. Nah, di masa-masa inilah ya masa di mana saya pikir merupakan masa paling berat ketika saya kuliah. Jadi saya harus kerja berhubungan dengan masalah praktis ya, masalah bisnis, masalah revenue, masalah SDM, mengelola sumber daya manusia, masalah rating share kalau saya di media gitu. Ini praktis semua kan masalahnya ya. Di sisi lain ketika kuliah saya betul-betul diminta untuk menguras otak saya berpikir mengenai hal-hal yang sangat mendasar. Seperti contohnya kenapa 1 tambah 1 itu 2. Ya, buat kita mungkin sepele ini ya, 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Tapi tahukah kita bahwa ada di belahan dunia sana, di mana 1 tambah 1 itu nggak 2. Ya. Nah kita selama ini kan membangun sebuah kesepakatan bahwa 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Ya, sehingga itu menjadi sebuah kebenaran bersama. Nah di masa ini, di semester 2 ini, ya saya diminta untuk melepaskan ya kepercayaan saya tentang contohnya 1 tambah 1 sama dengan 2 itu bisa banyak kemungkinan gitu. Dan juga hal-hal yang lain. Mata kuliah yang paling membekas di saya adalah filsafat ilmu pengetahuan ya. Science philosophy itu sangat membekas buat saya. Kenapa? Karena saya benar-benar diminta untuk mengobrak-abrik pemilahan dan kepercayaan saya tentang pengetahuan bahwa ada yang namanya ilmu alam, ada yang namanya ilmu sosial, ada yang namanya matematika gitu ya. Ini dibongkar habis, ada yang namanya ilmu agama gitu, dibongkar semuanya. Dan cukup beralasan kalau kita sama-sama pahami ya, dulu itu ya, saintis itu dulu, Newton sebagai contoh. Newton itu kita kenal sebagai fisikawan, tapi juga dia itu adalah seorang pendeta. Ya. Jadi kalau dulu pengetahuan itu nggak dikotak-kotakan. Pengetahuan itu tidak pernah dikotak-kotakan sebagai pengetahuan matematika, kimia, fisika, dan seterusnya. Nah kalau belajar sejarah bagaimana pengklasifikasian ilmu, ternyata ya pengklasifikasian ilmu fisika, kimia, sosial, ekonomi, dan seterusnya itu tuh baru dilakukan di masa pencerahan ya, di abad Enlightenment atau era Enlightenment. Sebelumnya yang namanya ilmu itu pengetahuan saja gitu ya. Mereka bisa berbentuk hitungan, bisa berbentuk pemikiran dan seterusnya. Nah, ilmu itu dasarnya dibagi berdasarkan paradigma. Jadi ada ilmu konstruktivis, ya, ilmu menafsirkan. Jadi kita bisa menafsirkan fisika bahkan, yang kita bilang bahwa itu ilmu pasti. Sebetulnya kalau kita pahami yang namanya teori relativitas itu tidak pasti. Merupakan sebuah konstruksi pemikiran dari Einstein. Ya. Kenapa? Karena uji eksperimentalnya belum ada sampai sekarang. Gitu ya. Tapi dengan hitung-hitungan, asumsi, dikonstruksi pemikirannya sehingga akhirnya menghasilkan sebuah formulasi yang kita pikir merupakan ilmu pasti, padahal bukan. Jadi di ilmu fisika sebagai contoh, nggak semuanya pasti. Banyak banget yang sifatnya probability. Dan itu juga sebabnya kenapa di matematika ada yang namanya mata kuliah ya atau ilmu probabilitas.
Ya, karena ada berbagai macam kemungkinan kebenaran gitu. Bahkan di ilmu pasti sekalipun. Ini sebagai contoh ya. Juga sebaliknya di ilmu ekonomi yang kita anggap sebagai ilmu sosial, ilmu tidak pasti, loh banyak banget yang pasti di ilmu ekonomi itu. Di ilmu sosial banyak banget yang pasti. Siapa bilang bahwa ilmu sosial itu tidak pasti? Yang paling gampang adalah kalau saya pukul orang, maka orangnya akan pukul balik ke saya. Itu kan pasti sebenarnya ya. Jadi artinya nggak bisa kita mengkotak-kotakan ilmu dengan ilmu pasti atau ilmu tidak pasti. Ya, yang namanya science itu ya semua pengetahuan, mau itu agama, budaya, math, physics, chemistry dan semacamnya, yaitu adalah ilmu pengetahuan. Nggak bisa dikotak-kotakan seperti itu. Bahkan ada yang namanya ilmu metafisik, ilmu mempelajari sesuatu di luar fisik kita, ya, tentang spiritualitas, tentang energi di luar energi yang bisa kita lihat atau yang kita pahami, disebutnya metaphysics. Itu ada ilmunya juga, ya, ada hitung-hitungannya juga. Ini menarik banget gitu teman-teman semua. Sekaligus ya pada saat itu membuat saya gila. Jadi saya sempat dalam hampir 2-3 mingguan, ya istri saya itu sempat ngajak saya bicara dan ngobrol lah gitu ya. Kenapa? Karena istri saya melihat ada perubahan perilaku dari saya. Saya tiba-tiba pendiam, terus merenung di kamar gitu ya. Diajak ngobrol nggak nyambung, bawanya emosi. Kenapa? Karena ini pikiran saya lagi keganggu banget sama satu set pengetahuan yang dijejalkan ke saya ya di kuliah S3 ini. Termasuk bahkan pertanyaan tentang Tuhan, tentang agama, ya tentang alam semesta, itu bagaimana sebenarnya hakikatnya gitu. Nah itu dipelajari ya di kuliah doktoral ini. Itu adalah masa-masa yang saya bingung, kemudian bikin saya juga ya merasa berat ya dalam journey kuliah dan juga kerja ini. Namun menariknya adalah setelah saya melewati fase tersebut, ya mendapatkan logiknya, semuanya menjadi lebih terang benderang gitu. Bahkan memandang agama, memandang budaya, memandang matematika, memandang fisika, apalah ekonomi dan seterusnya itu lebih jelas gitu ya. Itu sebabnya kenapa disebut sebagai enlightenment ya, pencerahan gitu. Karena kita melihat semuanya jadi lebih terang benderang, lebih punya perspektif dari atas ya melihatnya. Kenapa? Karena kita bisa mendekati semua pengetahuan dari berbagai paradigma. Tadi saya baru cerita satu paradigma yaitu konstruktivis. Nah sebetulnya ada juga yang kedua adalah paradigma positivis, yaitu paradigma kepastian. Jadi dulu tuh dibagi ya antara konstruktivis dan positivis. Positivis itu pengetahuan yang dibangun berdasarkan percobaan di luar tafsir kita gitu ya. Jadi memang dilakukan percobaannya, kita amati, nah kita simpulkan sebagai sebuah kebenaran. Memang rata-rata ilmu pasti yang kita pahami sekarang ini ya, membangun kebenarannya menggunakan pendekatan ini, paradigma positivis. Lalu yang ketiga ada paradigma kritis. Nah ini adalah satu paradigma di mana kita bisa membangun satu set kepercayaan tentang perlawanan pada sesuatu pengetahuan yang kita anggap mainstream, sudah solid gitu. Kenapa? Karena pengetahuan yang sudah pasti pun masih memiliki kemungkinan salah. Nah, menggunakan paradigma kritis, yaitu suatu paradigma penelitian untuk bisa membongkar apa yang sudah kita pahami sebagai kebenaran. Dan beberapa gerakan modern itu muncul dari paradigma kritis. Sebagai contoh feminisme. Ya. Feminisme ini kan baru di abad 20 munculnya. Dunia kita sebelum abad 20 sangat male sentris. Ya, laki-laki adalah pemegang kekuasaan sejati gitu. Yang namanya perempuan itu ya menjadi istri selir bahkan ya di beberapa belahan dunia. Lalu kemudian ya pemahaman tentang pola hubungan laki-laki dan perempuan ini yang dianggap benar pada saat itu ya berabad-abad, beratus-ratus abad bahkan. Kemudian dirusak ya oleh paradigma kritis, dibongkar, bukan dirusak mungkin ya, dibongkar oleh paradigma kritis. Sehingga muncullah gerakan-gerakan seperti feminisme sekarang ini yang kita pahami. Dan juga beberapa gerakan-gerakan yang lain gitu. Nah ini menunjukkan bahwa
belajar S3 itu ya sebetulnya belajar ke dasar lagi gitu. Kita belajar mencoba menjawab pertanyaan kenapa, why. Ya, kenapa begini, kenapa begitu, dan seterusnya. Pertanyaan why ini menjadi dasar dari proses kita belajar selama hampir 4 tahun ya di studi doktoral. Nah, itu adalah masa-masa terberat ya ketika melanjutkan S3. Sebetulnya penelitiannya nggak terlalu berat ya. Kemarin itu kalau saya lebih terkendala karena pandemi. Jadi saat saya sidang data, saat masuk ke masa pandemi, di mana semua orang lagi takut mau ngapa-ngapain kan. Akhirnya penelitian saya agak sedikit stuck tuh waktu masa pandemi. Lanjut lagi setelah setahun pandemi lah, itu mulai dilanjutkan tentunya dengan bantuan beberapa rekan-rekan gitu. Sampai akhirnya selesai. Nah, 2 tahun kuliah itu ada satu ujian di tengah-tengah yang namanya ujian komprehensif, teman-teman semua. Ujian komprehensif itu ujian selama 3 hari ya, dari pagi sampai sore untuk memastikan apakah kita memiliki kepakaran pada teori-teori yang kita pelajari. Jadi saat ujian itu kita bawa berpuluh-puluh buku ya di meja kita itu, ditanya sebuah pertanyaan, nah kita harus menggunakan referensi tersebut untuk membedah ya persoalan yang disiapkan oleh penguji. Dan tidak boleh ada duplikasi, karena ada alatnya atau toolsnya untuk mengecek apakah jawaban kita ini jawaban copy paste dari internet atau bukan. Ya, kalau jawabannya itu merupakan plagiasi, maka ujian kita akan tidak lolos gitu ya, akan dieliminasi. Nah, itu termasuk fase berat ya dalam kuliah S3, yaitu ujian komprehensif, karena kita harus tahu nih teori-teorinya tuh ada di mana dan di buku mana. Saya punya tips ini buat yang mau kuliah S3 agar bisa lolos di ujian komprehensif. Fotokopi daftar isi. Jadi daftar isi dari semua buku itu teman-teman fotokopi dan jadikan sebagai satu lembar sendiri. Sehingga pada saat ada ujian, teman-teman lihat dulu daftar isinya dan bisa tahu di mana saya harus mencari teori tersebut, di buku yang mana gitu. Daripada ada bukunya kita ambil satu persatu dan kita cari, itu kan akan buang waktu. Nah, ini tips buat teman-teman semua. Daftar isinya kalian copy ya dari semua buku yang kalian punya, referensi yang kalian punya, lalu itu jadikan sebagai sebuah kompas. Jadi pada saat ada pertanyaan, nah kita lihat dulu kompasnya, oh ambil teori di buku ini gitu, baru kita bedah menggunakan teori tersebut. Ya, ini tips saja. Setelah ujian komprehensif, kalau lulus kita akan masuk ke beberapa sidang untuk disertasi. Yang pertama adalah kolokium. Kolokium itu kita menguji rumusan masalah kita gitu ya. Kita tuh mau neliti apa sih? Apa yang mau kita pecahkan? Atau pertanyaan apa yang mau kita jawab? Nah, ini diuji dulu oleh satu set penguji. Lalu kemudian masuk ke sidang proposal, itu kita sudah mulai dengan rumusan masalah dan juga metodologi apa yang mau kita gunakan untuk memecahkan masalah itu. Lalu yang ketiga, kita masuk ke sidang data. Itu adalah sidang di mana kita mulai mengumpulkan ya data-data untuk menunjang konsepsi yang mau kita bangun atau teori yang mau kita bangun. Nah, keempat adalah sidang tertutup, termasuk sidang akhir karena kita diuji habis-habisan itu sama penguji kita. Teori yang mau kita bangun itu sahih atau tidak, relevan atau enggak, benar atau enggak gitu. Dan terakhir adalah seminar atau sidang terbuka. Nah, ini sudah merupakan sidang publikasi dari teori yang kita bangun. Ya, saat itu saya membangun disertasi tentang transformasi televisi ke media baru. Kenapa saya mengambil topik ini? Dikarenakan ya, saya melihat masih banyak televisi yang gagal melakukan transformasi digital ke media baru. Nah, itu menjadi sebuah masalah yang saya teliti dan saya mencari model transformasi yang harus dilakukan oleh televisi itu seperti apa. Itulah yang menjadi disertasi saya kemarin. Jadi kesimpulannya adalah buat teman-teman semua, sebenarnya tidak salah kalau teman-teman mau meneruskan pendidikan ke S3. Sah-sah saja, hanya dari awal ekspektasinya harus sudah mulai di-manage. Bahwa ternyata sekolah S3 itu bukan untuk memecahkan masalah-masalah praktis, tetapi malahan lebih membongkar kepercayaan yang sudah teman-teman punya, kalian punya pada knowledge atau ilmu yang sekarang sudah kalian pahami.
Jadi berguna nggak sih untuk pekerjaan? Sebetulnya sih nggak terlalu. Tapi apakah berguna untuk membuat kita lebih matang sebagai manusia yang berpengetahuan? Iya, banget. Kenapa? Karena kita bisa melihat ya semua permasalahan menjadi jauh lebih tercerahkan gitu ya. Semua sudut bisa kita lihat. Ya. Kenapa? Karena ada ilmunya. Mau lanjut atau tidak untuk kuliah S3 terserah teman-teman semua. Tapi yang jelas kalau lanjut ya siap-siap saja untuk sedikit stres.